Baik, terima kasih. Saya mengundang rekan saya Wensi untuk kita duduk bersama-sama di depan. Tadi yang sudah rekan-rekan saksikan adalah video tentang pembunuhan di luar hukum di Papua. Kebetulan sebelum hari ini di tahun 2018 kami juga mengeluarkan riset mengenai pembunuhan hukum yang terjadi di Papua. Nah, Wensi sudah bersama saya. Wensi adalah salah satu korban dari menurunnya kebebasan sipil di Indonesia dan ironisnya apa yang diperjuangkan Wensi ini sebenarnya apa yang kita lihat di video tadi ya Wensi ya. Nah, sejauh ini nih, ini kan riset yang dikeluarkan Amnesty 2018 sampai hari ini. Kejadian Wensi itu 2020. Ada pola yang berbeda atau sebenarnya polanya tetap sama ya Wen? Bagaimana sikap negara terhadap pelanggaran HAM di Papua? Saya pikir polanya sama, tapi kejadiannya menjadi sangat masif. Tidak hanya di beberapa tempat, biasanya dulu itu hanya terjadi di kota Jayapura atau beberapa titik di wilayah pegunungan, tapi sekarang hampir merata kekerasannya. Jadi kalau orang bilang Papua itu adalah tanah Injil, artinya ada kabar gembira dari sana. Tapi akhir-akhir ini kita mendapati kabar duka yang lebih banyak daripada kabar gembira dari tanah Papua. Karena itu tadi terlalu masif kekerasan di Papua. Dan ironisnya sebenarnya kan teman-teman itu berusaha untuk menyuarakan atau memprotes kebijakan apapun yang dirasa itu kan justru berpotensi memunculkan pelanggaran lain gitu ya, teman-teman protes kemudian demo di jalan, tapi dalam beberapa kalau tidak banyak kesempatan itu justru sebelum demo sudah dihambat, ibaratnya sudah ditangkap duluan gitu. Nah, kalau Wensi melihat nih ya, sebagai juga salah satu pelaku sejarah yang ikutan ditangkap, apa sih sumbernya, kenapa kok ibaratnya aparat itu gampang menangkap teman-teman di Papua, gampang mengekang atau gampang lupa bahwa sebenarnya tugas mereka adalah menjamin apapun kebebasan berekspresi yang disampaikan oleh rekan-rekan di Papua? Sebenarnya aparat keamanan, khususnya aparat penegakan hukum itu melihat kita orang Papua itu berbeda dengan kita Indonesia. Itu masalahnya. Jadi mereka melihat bahwa kita ini bagian lain atau bagian yang menjadi parasit di Republik ini. Itu yang membuat sehingga kita banyak mendapatkan kekerasan, diperlakukan tidak adil dan diperlakukan sangat diskriminatif. Saya mengalami itu pada tahun 2020 ketika bekerja sebagai tenaga ahli di Majelis Rakyat Papua. Majelis Rakyat Papua itu lembaga kultur yang bagian satu paket dengan lembaga pemerintahan daerah yang dibentuk dalam Undang-Undang Otonomi Khusus. Jadi kita punya mandat untuk melakukan perlindungan, pemihakan, dan pemberdayaan orang asli Papua melalui mekanisme yang ada. Salah satunya adalah bagaimana menyerap aspirasi. Tahun 2020 kami hendak menyerap aspirasi dari masyarakat, tapi sebelum melakukan kegiatan kita sudah dilakukan teror intimidasi yang sangat luar biasa. Bahkan kita mendapatkan ada surat perintah dari Kepala BIN Daerah Papua untuk mengatakan kepada Kapolres, Dandim, bahkan para bupati untuk boleh perlu melakukan intervensi dan pembubaran karena dianggap kegiatan kami itu kegiatan yang separatis. Jadi menjelang satu hari sebelum pelaksanaan kegiatan kami memutuskan untuk tidak melakukan kegiatan, dan di hari hanya ketika lagi bersantai di penginapan, lalu saya didatangi oleh Kapolres bersama dengan tim gabungan TNI Polri dan melakukan penangkapan, penggeledahan tempat penginapan kami. Lalu kami ada 7 orang di borgol dan dinaikkan ke mobil polisi, lalu diperlakukan seperti penjahat kalau mau jadi di borgol, lalu turun di kantor polisi di Polres Merauke. Kami disuruh jongkok dan harus berjalan seperti lompat kodok gitu, kalau lompat kodok ke
ke ruangan. Tapi kami protes, tidak bisa. Kita belum tahu kita salah, kita ditangkap, kita diborgol. Lalu kita diperlakukan seperti ini, tidak bisa. Lalu kami protes dan lalu kami jalan masuk ke aula Polres Merauke. Setelah itu kita mulai diinterogasi dan saya kemudian dipisahkan daripada teman-teman atau masyarakat lain yang ikut ditangkap. Jadi yang ditangkap itu ada 74 orang yang Jumlah ditangkap. yang nggak sedikit ya. Tidak sedikit, dan mereka adalah tokoh-tokoh perempuan, tokoh-tokoh adat, dan tokoh agama. Jadi alasan yang dipakai waktu penangkapan itu apa sebenarnya? Alasannya adalah tindakan yang Majelis Rakyat Papua buat itu adalah tindakan separatis. Padahal sesungguhnya kita ini sedang menyerap aspirasi supaya masyarakat memberikan masukan pandangan mereka terkait dengan rencana revisi Undang-Undang Otonomi Khusus yang kedua. Itu sebenarnya poinnya. Tapi kemudian kita dianggap melakukan tindakan separatis. Setelah itu kita diinterogasi, saya diinterogasi hari pertama dari jam 2 sore sampai jam 12 malam. Diinterogasi di ruang sendiri. Sementara masyarakat yang lain dengan anggota Majelis Rakyat Papua yang lain, mereka diinterogasi bersama-sama. Tapi saya diinterogasi sendiri. Dan pertanyaan-pertanyaannya seputar tentang latar belakang saya, seputar tentang kegiatan-kegiatan saya, lalu juga terkait dengan aktivitas saya di Majelis Rakyat Papua. Dan saya melihat di situ saya mulai menyadari bahwa ternyata ini sebenarnya bagian yang tak terpisahkan dari pekerjaan-pekerjaan kami di Majelis Rakyat Papua sebelumnya. Dan saya mengalami intimidasi yang dibuat terhadap saya itu mulai menjadi sering ketika saya kembali dari Nduga tahun 2019 melakukan verifikasi data informasi mengenai 17 karyawan PT Istaka Karya yang dibunuh oleh TPN OPM Kodap 3 wilayah Ndugama itu. Jadi saya melakukan verifikasi itu dan mungkin dipikir bahwa saya terafiliasi, dipikir. Padahal saya menjalankan tugas saya sebagai tenaga ahli untuk memastikan di mana persis persoalannya supaya kebijakan yang kita ambil juga kebijakan yang menjawab soal, bukan kebijakan yang tidak menjawab soal. Dan itu kemudian banyak juga ditanya ke sana, bahkan laptop dengan HP saya diambil dan diperiksa, coba untuk dibuka. Tapi tidak bisa dibuka sebanyak 20 kali. Akhirnya laptop saya hang dan saya terpaksa harus menggantikan laptop karena sudah rusak. Kalau dengar cerita Wensi tadi berarti artinya sama yang seperti saya sampaikan waktu saya ngobrol dengan Ipendora ya. Jadi ada stigma yang sebenarnya sudah ada di aparat penegak hukum dan stigma itu kemudian yang menimbulkan kecurigaan yang kemudian berujung penangkapan ya. Kalau Wensi melihat ya dari kronologi yang Wensi sampaikan tadi gitu. Yeah. Karena sebenarnya yang Wensi lakukan itu kan dalam kapasitas tugas sebagai staf ahli. Nah kemudian setelah berapa lama itu prosesnya ditangkap kemudian Wensi sampai dibebaskan? Saya 2 hari di Polres Merauke, kemudian harus bernegosiasi dengan pihak kepolisian untuk mengambil laptop dengan HP saya. Jadi praksisnya ada 4 hari saya harus bolak-balik, 2 hari kemudian saya disuruh kembali, tapi sebelum disuruh kembali saya harus diminta tanda tangan. Tanda tangan saya tidak tahu itu surat apa, tapi isinya adalah saya harus berjanji, pertama saya mendukung NKRI harga mati, itu pertama. Yang kedua, saya bukan bagian dari Komite Nasional Papua Barat. Yang ketiga, saya mendukung pemekaran Provinsi Papua Selatan. Yang keempat, saya mendukung otonomi khusus lanjut. Dan yang kelima, saya mendukung program percepatan pembangunan di tanah Papua. Saya bilang ini persis tidak ada kaitan dengan saya. Kenapa saya harus disodorkan seperti ini? Saya protes dan saya menolak tanda tangan.
Karena saya bilang, kamu tidak menemukan saya bersalah, kenapa saya harus disodorkan seperti ini? Di situ saya melihat bahwa persoalan stigma dan kriminalisasi terhadap kami, khususnya aktivis pembela HAM dan juga masyarakat adat orang asli Papua, itu sebenarnya bukan persoalan stigma saja, bukan persoalan kriminalisasi saja, tapi ada satu nasionalisme keliru yang hidup di tanah Papua, yang dipraktekkan oleh aparat keamanan di tanah Papua. Kita kalau ke Jayapura, kita bisa lihat itu simbolnya itu bisa terkesan di sana. Ada tentara yang dipikul oleh orang Papua. Jadi tentara injak kami orang Papua. Itu jelas, itu simbolnya mengatakan bahwa ini sebenarnya persoalan mendasar adalah nasionalisme yang keliru dipraktekkan oleh aparat penegakan hukum di tanah Papua. Itu saya kira itu. Oke, seperti tadi di sesi berikutnya saya mengundang teman-teman kalau ingin bertanya kepada Wensi, langsung saja angkat tangan silakan. Dan teman-teman mungkin yang mau duduk silakan mengisi kursi depan ini, kursi kalau kata anak gaul hot seat gitu ya. Tenang, kami sangat ramah dan tidak tidak menggigit. Jadi silakan teman-teman mengisi kursi yang di depan sambil kalau ada yang mau bertanya-tanya sama Wensi masih ada waktu. Saya lanjut ngobrol dengan Wensi. Nah, kemudian Wen, setelah kejadian itu kan 2020 ya, berarti sudah 2 tahun berlalu. Ada yang berubah nggak Wensi? Apa justru kalau untuk individu Wensi sendiri ya, apakah Wensi merasakan ini gerak-gerik saya lebih diamati nih gitu? Karena tadi kan bisa bebas tapi dengan syarat ABCDE yang menurut saya itu secara prosedur sudah salah, yang kedua tidak masuk akal gitu ya. Gimana? Saya kira tidak ada yang berubah. Itu pertama. Yang kedua, saya baru sekarang merasakan bahwa kalau dulu sebelum saya ditangkap, saya punya kakek dari mama saya itu kan meninggal di Papua New Guinea karena lapar tahun 1984. Tahun itu di tahun itu ada operasi militer di kampung mama saya. Lalu untuk bisa menyelamatkan diri, itu kakek saya dengan paman saya serta nenek saya itu ke Papua New Guinea. Dan masa itu memang sulit, susah. Lalu dia harus bekerja di kebun, tahan lapar dan akhirnya meninggal di kebun dalam keadaan lapar. Jadi ketika mama saya menceritakan itu selalu dalam keadaan menangis itu. Situasinya menangis karena dia mengingat kembali pengalaman traumanya. Lalu ketika dia mendengarkan ada orang dibunuh atau ada orang ditangkap, itu selalu juga dia selalu menangis. Jadi seperti traumanya itu terus hidup. Lalu ketika saya ditangkap juga trauma itu hidup. Trauma itu menjadi bagian. Dan saya menyadari bahwa semakin perlakuan kekerasan yang terjadi di Papua, kita semakin trauma itu kemudian terwariskan dari satu generasi ke generasi berikut. Dan ini semakin parah karena trauma yang terwariskan, dan itu untuk penyembuhannya itu susah. Dan hari ini juga kalau saya merasakan bahwa ketika polisi membebaskan saya dari Polres Merauke, dan hari ini saya merasa juga tidak lagi bebas seperti sebelumnya. Kalau secara pribadi itu karena apa? Kenapa Wensi merasa tidak sebebas lagi seperti dulu? Pertama, selalu merasa bahwa ada yang mengikuti. Itu pertama. Yang kedua, pengalaman terakhir ketika mendampingi anggota Majelis Rakyat Papua dalam perjalanan tugas, perjalanan resmi dari Timika ke Intan Jaya, kami harus negosiasi selama 3 hari dengan aparat keamanan untuk bisa mendapatkan akses terbang. Dan saya kira salah satu faktor juga karena di situ ada list manifestnya adalah saya, nama saya di dalam. Jadi itu juga menjadi menjadi soalan tersendiri untuk saya. Kenapa saya mengalami seperti itu? Karena begini, saya mau bilang, kasus yang saya alami tidak terselesaikan dan saya tidak tahu alasannya kenapa saya ditangkap dan apakah saya benar atau salah, tidak pernah diproses. Dan polisi yang menangkap saya pun tidak pernah diproses kalau mereka menyalahi aturan. Jadi ini seperti dibiarkan, dan itu yang membuat
Saya tidak tahu siapa yang salah, siapa yang benar, tapi saya harus hidup Jadi di tanah Papua. statusnya digantung gitu ya. Iya, digantung. Dan itu sebenarnya secara tidak langsung membuat trauma lagi. Jadi makin menumpuk bahwa Wensi dari kecil sudah mendengar cerita dan itu membuat trauma. Kemudian semakin cerita itu banyak diceritakan oleh orang tua menjadi trauma. Wensi mengalami sendiri itu kemudian menjadi trauma. Kasusnya tidak jelas apakah Wensi dinyatakan benar, bebas, benar tidak melakukan kesalahan, itu juga menambah lagi. Saya pikir satu hal yang bisa kita ambil dari dua perbincangan kita, mungkin dari awal tadi konferensi pers bagaimana Pak Saiful dan Stella menceritakan apa sih dampak kriminalisasi yang dilakukan gitu ya, tanpa ada bukti yang kuat. Dan sebenarnya ini kan adalah hak kita untuk bersuara secara damai, itu adalah mempengaruhi kesehatan mental, tapi mungkin orang tidak pernah akan sadar bahwa levelnya sampai separah itu gitu ya Wen ya. Dan saya mau bilang pola ini sebenarnya upaya untuk mereka telah merebut kedaulatan kita sebagai warga negara, sebagai manusia, tapi juga telah mengontrol kita dengan pola-pola yang terjadi, sehingga kebebasan kita dirampas, masa depan kita juga pun menjadi tanda tanya. Kita mau kemana? Oke, tahan dulu. Ada yang mau tanya teman-teman? Silakan, angkat tangan langsung. Oke, ini kakak yang tengah, baju putih garis biru, silakan. Halo Mas, jadi kan dari ceritanya Mas ya, kita bisa merasakan juga bagaimana sakitnya yang dirasakan oleh para demonstran yang ditangkap oleh polisi dengan semena-mena begitu. Akhir-akhir ini juga ada suatu suara dari sosial media yang mengatakan reformasi polisi. Menurut Mas, apakah kira-kira dengan adanya reformasi polisi itu akan lebih membebaskan para aktivis HAM, para demonstran untuk lebih bebas berekspresi begitu? Dan kalau memang reformasi polisi itu yang kita butuhkan, seperti apa reformasinya kira-kira? Begitu Mas, pertanyaan saya. Oke, dijawab dulu sebelum saya geser ke pertanyaan berikutnya. Jadi memang penting, bukan hanya polisi, tapi juga tentara harus direformasi. Dan reformasi itu bukan persoalan reformasi institusi, tapi reformasi adalah reformasi perspektif, persepsi, mindset mereka. Dan itu akarnya ada di nasionalisme. Kalau nasionalisme yang selama ini ada di institusi yang seperti sekarang, maka banyak orang akan ditangkap, banyak orang akan dibunuh, dipukul, dan dipenjarakan. Jadi maksud saya adalah nasionalisme Indonesia itu harus nasionalisme yang humanis, yang lebih berpihak kepada hak asasi manusia. Tidak seperti hari ini. Hari ini atas nama pembangunan, kita semua masyarakat adat itu dirampas tanahnya, dicaplok tanahnya, dikriminalisasi. Atas nama pembangunan, bilang katanya kebaikan bersama. Tapi kebaikan bersama itu siapa? Yang bersama itu siapa? Kalau bersama saya bagian dari bersama, maka kita harus menghormati hak asasi manusia. Kita harus lebih humanis. Gitu. Jadi polisi dan tentara itu harus lebih humanis. Humanis itu bukan soal institusi seperti yang sekarang Panglima TNI ada kampanyekan bahwa dia kemana-mana dengar masyarakat, dengar tokoh agama. Bukan soal itu, tapi soal otak dia itu yang harus dirubah. Dia harus lebih humanis, lebih menghargai hak asasi manusia. Tentara kalau melakukan operasi di Intan Jaya, ketika masuk ke dalam honai-honai, lihat ada perempuan dan anak-anak, dia tidak boleh masuk lagi. Cukup di luar saja dan bertanya-tanya. Bukan masuk lalu memastikan buka mama-mama punya baju, lalu pastikan bahwa dia perempuan atau laki-laki lewat payudara mereka. Bukan itu. Tapi sorry saya. Saya teringat dengan biak berdarah tadi.
Kebetulan tahun 2013 saya wawancara berapa korban biak berdarah. Dan di situ ada kesaksian dari korban selamat, bagaimana ada seorang ibu yang dipotong putingnya, susunya, lalu dikasih makan ke saksi yang saya wawancara. Ada satu saksi yang mengatakan juga bahwa ada seorang perempuan itu oleh TNI Angkatan Laut, mereka potong kemaluannya lalu dikasih makan, lalu dibilang begini, makan ini dan kasih tahu ke kamu punya Tuhan Yesus itu untuk datang menyelamatkan kalian. Jadi untuk saya ini masalah-masalah yang harus diselesaikan. Kalau memang kita ini bagian dari kalian, kalau memang kita ini bagian dari Indonesia, kalau memang kita bagian dari Indonesia, maka kita harus selesaikan ini dulu. Dan ini tidak boleh berlarut. Kalau berlarut, maka pasti kita akan perang. Saya tidak menjamin suatu saat mungkin kalau ini terlalu berlarut, pilihan-pilihan kami akan berbeda nanti di waktu yang akan datang. Kalau kami tidak mampu lagi berbicara dengan pemerintah, berdialog dengan pemerintah, kami akan memilih jalan lain sesuai dengan apa yang kami anggap baik gitu. Oke, ini benar-benar suatu peristiwa yang saya yakin teman-teman mendengarnya udah merasa teriris-iris gitu ya. Bagaimana dengan korban yang sampai saat ini mungkin keadilan tuh ibarat kata belum mendekat, mau jalan aja belum gitu ya. Dan ini sebenarnya menjadi tanggung jawab yang harus dituntaskan. Dan kalau tadi kita mengutip perkataan Nipendora, yang dibutuhkan adalah solidaritas kita sebagai satu komunitas ini yang peduli dengan isu-isu hak manusia, supaya ini bagaimana caranya peristiwa itu tuntas, siapa pelakunya, peristiwa itu tidak terjadi lagi ke depan. Oke, satu lagi penanya Mas, silakan. Terima kasih Mbak Nurina, saya Hikari dari Public Virtue. Pertama, terima kasih buat KKWNC. Tentu saya jauh dan berjarak dengan fenomena yang ada, tapi mendengar apa yang disampaikan itu sakit sekali rasanya. Saya juga pengen mempertegas kepada teman-teman sekalian soal posisi kita. Impunitas yang terus berlarut ini terjadi dan kemarin berulang di Kanjuruhan. Dalam sejarah kelam kejahatan kemanusiaan, kita pernah mencatat ada orang yang menembakkan gas kepada orang-orang yang tidak bersalah di dalam satu ruang tertutup, namanya itu Adolf Hitler. Dan hari ini itu namanya Kepolisian Republik Indonesia. Artinya mau 1000 kali dipikirkan pun jawabannya akan tetap sama. Hari ini kita tegas ada di dalam satu ruang solidaritas yang benar. Bicara soal solidaritas, KKWNC dalam kasus kemarin, sedikit saya menyinggung soal pemekaran. Bagaimana sebenarnya kita perlu membangun posisi kami-kami yang bersolidaritas di luar Papua, misalnya dalam memandang satu kasus, watak kolonial ini seringkali menggunakan metode adu domba. Dalam kasus pemekaran misalnya, mereka mengerahkan segelintir kelompok yang bisa dianggap mendukung agenda-agenda pemerintah pusat atau agenda pihak berkuasa. Yang itu juga merupakan orang asli Papua. Lantas bagaimana sebenarnya kami bisa bersolidaritas dan itu menjadi satu ruang yang benar dalam tanda kutip. Kita tidak mendahului, kita tetap mengedepankan perspektif teman-teman orang asli Papua. Itu pertanyaan saya kadang karena bikin gelisah, misalnya satu kelompok dalam satu hari, misalnya sebagai contoh gambaran teman-teman pendukung terhadap DOB, kemarin itu demo di depan DPR, lalu di sampingnya ada orang yang menolak, yang sama-sama sebenarnya teman-teman asli Papua. Lantas kita dalam bersolidaritas itu harus berdiri di mana? Itu pertanyaan saya, tapi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada KKWNC, tetap semangat, kami selalu ada bersama teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira itu bagian dari tandakan harapan, signs of hope, untuk kita mengakhiri semuanya ini, menjemput masa depan yang lebih baik.
Satu hal yang menarik hari ini ketika kita bicara otonomi khusus, daerah otonom baru, muncul kelompok-kelompok dadakan, kelompok-kelompok yang kemudian berbicara atas nama orang Papua, memperjuangkan misalnya pemekaran dan lain sebagainya. Saya sendiri secara pribadi, saya tidak anti pembangunan, saya tidak anti pemekaran. Tapi poin saya adalah setiap kebijakan untuk tanah Papua harus pertama-tama memberikan ruang partisipasi kepada orang asli Papua. Kita duduk dan bicara, kita bicara dulu, supaya apa yang kami mau, apa yang kami butuh, itu betul-betul terumuskan di dalam kebijakan. Jangan kami dibiarkan jalan sendiri, lalu berbagai cap, stigma kepada kami, dan pembangunan selalu jalan, dan pemerintah selalu mengkampanyekan bahwa mereka berhasil membangun Papua dengan berbagai macam proyek infrastrukturnya. Pertanyaannya, kalau begitu pembangunan itu untuk siapa? Apakah untuk kami atau untuk kalian? Kalau untuk kami, mari dengar kami dulu. Karena untuk kami. Kalau bukan untuk kami, ya kamu jalan saja. Tapi ingat, kami lahir di tanah Papua, orang tua kami dikuburkan di tanah Papua, leluhur kami dikuburkan di tanah Papua, hidup di tanah Papua, jadi tolong dengar kami kalau mau bangun Papua. Kami tidak anti pembangunan, kami juga suka untuk maju seperti tempat lain. Tapi mari dengar kami, jangan kami menjadi tersingkir di tanah kami sendiri, lalu kami dianggap pencuri di tanah kami sendiri, dan kami mati dalam kekayaan kami sendiri. Itu yang kami tidak mau. Ini renungan yang bagus. Mudah-mudahan ada yang mendengarkan kita ini dari pihak negara, karena sebenarnya apa yang kita sampaikan sore ini kan bukan sesuatu yang baru. Kita sudah sering menyuarakan ini dalam berbagai forum, baik itu skalanya nasional di Indonesia ataupun internasional. Dan sayangnya pelanggaran HAM atau apapun yang kita suarakan bersama ini juga belum ada perbaikan ya Wen ya. Dan mudah-mudahan kita tidak perlu lagi bertemu dalam suasana seperti ini Wensi. Senang bertemu teman, tapi kalau suasananya seperti ini artinya kan ya itu tadi. Lebih gembira ya. Nah, mudah-mudahan. Terima kasih Wensi sudah hadir ke Jakarta untuk berbagi cerita dengan teman-teman yang ada di sini. Sekali lagi teman-teman, tepuk tangan untuk Wensi dan teman-teman di Papua yang berjuang, kita semua yang berjuang bersama-sama. Terima kasih, saya kembalikan ke teman saya Saskia. Terima kasih. Terima kasih